Selamat datang. Hari ini saya akan melakukan audiobook pembacaan buku berjudul Buku Aktingnya Didi Petet, karya Amato Asagaf. Mari kita mulai. Pertama, dari pengantar penulis Bapak Amato Asagaf. Aktingnya Didi Petet adalah satu filosofi, beberapa teori, dan banyak praktek. Filosofinya adalah acting bukan berpura-pura, tapi hidup di dalam dan menghidupkan sebuah dunia imajiner. Dalam actingnya Didi Petet, imajinasi dan apa yang dihasilkan oleh imajinasi tidak bisa dicapai dengan berpura-pura. Buku ini adalah cara untuk membicarakan filosofi itu dengan gaya yang sekira akan disetujui oleh almarhum Didi Petet sendiri. Dan sebagai sebuah proyek, Mas Didi, Bang Yayu, dan saya telah merencanakan buku ini sejak 13 tahun yang lalu. Dimulai dengan desakan Bang Yayu agar pikiran dan ajaran Mas Didi dituangkan ke dalam sebuah buku. Dilanjutkan oleh wawancara intensif saya dengan Mas Didi untuk mewujudkan tujuan itu, dan didiamkan selama 13 tahun. Dari sisi saya sendiri, kegagalan untuk mewujudkan buku ini dengan cepat adalah kekeliruan yang ngotot di dalam kepala saya. Kekeliruan itu adalah ambisi saya untuk menuliskan seluruh pemikiran Mas Didi tentang akting dalam satu buku. Hal itu mustahil, bukan hanya karena ada begitu banyak gagasan yang harus dituangkan, tapi juga karena Mas Didi tidak pernah menyampaikan gagasannya secara sistematis. Selalu ada konteks sebagai pemicunya. Mas Didi menuangkan pikirannya sesuai konteks masalah dan kepada siapa dia bicara. Akibatnya, gagasan akting Mas Didi menjadi begitu bertumpuk, tidak hanya oleh kekayaannya, tetapi juga oleh ketidakteraturan susunannya. Secara teknis, gagasan akting Mas Didi ditujukan bagi dua pihak berbeda. Pertama, para aktor profesional. Kedua, para profesional bukan aktor. Tidak ada yang berbeda dalam ide dasarnya, tapi penulisannya membutuhkan pembedaan. Dan disitulah letak kekeliruan saya yang membuat proyek ini terbengkalai hingga begitu lama. Lalu Mas Didi meninggal dunia, dan Bang Yayu di sela-sela kesibukannya mendorong saya untuk kembali ke proyek itu. Saya tidak perlu kembali karena saya tidak pernah kemana-mana. Saya hanya perlu sadar bahwa saya tidak boleh mengulang sesat pikir yang sama. Buku akting Mas Didi boleh jadi adalah sebuah proyek besar, tapi hanya bisa diwujudkan jika kita bergerak dalam langkah demi langkah kecil. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah salah satu langkah kecil itu. Sebuah pengantar yang bersifat umum untuk menjangkau tidak hanya para aktor profesional dan para profesional bukan aktor, tapi juga siapa saja yang ingin berkenalan dengan aktingnya Didi Petet. Jika ada yang mungkin terasa kurang atau belum cukup, itu adalah resiko yang harus berani saya ambil. Untuk terwujudnya buku ini, selaku penulis ulang ajaran Mas Didi, saya sangat berterima kasih pada penafsir yang paling berkompeten atas ajaran Mas Didi, yakni aktor dan sutradara Yayu Aweunru. Tanpa guru senior dan saudara saya ini, buku ini mustahil terwujud. Pihak lainnya yang tidak kalah penting adalah keluarga almarhum Mas Didi, terutama istri beliau, ibu dari semua murid beliau, Mbak Uce. Juga anak-anak Mas Didi, terutama Getar dan Jaro. Kepada mereka semua saya sangat berhutang budi. Izin dan kepercayaan mereka kepada saya adalah nyawa buku ini. Beserta itu juga berbagai nama lain yang tergabung dalam kelompok teater Sena Didi Mime dan regu kerja Didi Petet yang tidak dapat saya sebutkan di sini satu persatu.
Terima kasih untuk kesabaran mereka meladeni saya selama penulisan ini. Terakhir, tapi tak kurang penting, kepada keluarga kecil saya sebagai tempat saya menyandarkan segala yang mula dan yang kelak ketika buku kecil ini sedang saya tuliskan. Terutama istri saya, Vera. Terima kasih. Meski demikian, salah dan keliru serta apa saja yang membuat pembaca tidak puas adalah beban dan tanggung jawab saya sendiri selaku penulis. Bagaimanapun juga, buku ini hanyalah sebuah upaya kecil di bawah nama besar Didi Petet. Manado, Juni 2018, Amato Asagaf. Yang kedua adalah testimoni dan kata pengantar dari Bang Yayu Awe Unru. Rindu belajar pada Mas Didi Petet. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa saya ceritakan soal Mas Didi Petet dalam perjalanan saya selama 33 tahun dengan beliau. Dan saya akan menuliskan itu dalam kesempatan lain. Tapi dalam pengantar ini, saya ingin menceritakan bagaimana saya belajar akting dari Mas Didi dalam cara yang begitu akrab, tak biasa, dan tidak terkira. Berikut kisahnya. Sesungguhnya, saya sudah mengetahui dari Mas Sena bahwa Mas Didi memiliki ilmu dalam yang hebat. Dan bahkan di berbagai kesempatan, entah saat syuting atau dalam kesempatan lain, saya melihat dia mampu menyembuhkan orang-orang yang sedang kesurupan. Namun kelebihannya akan hal itu tidak pernah ingin dia pamerkan. Kalaupun ada yang kesurupan bila beliau kebetulan ada di tempat tersebut, dia tidak serta-merta langsung turun tangan, namun dia melihat kondisi sekitar dan sepertinya sedang menunggu apakah ada orang yang dapat mengobati orang tersebut tanpa harus dirinya. Terlihat seperti dukun mungkin. Apabila dia lihat memang tidak ada jalan lain, bahwa tidak ada lagi yang mampu mengobati orang tersebut, barulah dia menanganinya. Berkenaan dengan kemampuan Mas Didi akan kelebihannya menyembuhkan dapat juga menjadi pengalaman di dalam keluarga saya. Pada awalnya, seperti saya paparkan di atas, saya memang mengetahui bahwa Mas Didi mampu mengatasi orang-orang yang mengalami kesurupan. Namun sungguh saya tidak menyangka bahwa Mas Didi bisa lebih dari hal tersebut. Terbukti suatu saat di awal pernikahan saya, beberapa waktu setelah istri saya melahirkan anak pertama, tiba-tiba entah karena pengaruh habis melahirkan, istri saya kemudian sakit. Berkali-kali saya bawa ke dokter, dari mulai dokter biasa hingga dokter spesialis, melalui cek darah berulang dan ronsen, namun tetap tidak ditemukan adanya hal yang dapat disebut penyakit pada diri istri saya. Ternyata pernyataan dokter yang mengatakan bahwa istri saya tidak mengidap penyakit hanya sejenak saja dapat memberi ketenangan dalam keluarga saya. Karena kemudian badan istri saya semakin kurus dan di seputar kulitnya muncul bercak kecil yang lama-kelamaan menjadi luka dan itu sudah terlihat di kaki dan tangan istri saya. Kondisi istri saya dari waktu ke waktu benar-benar semakin memprihatinkan saya. Bagaimana tidak, karena segala aktivitasnya sudah sangat terbatas. Oleh sebab ia tidak dapat lagi berjalan dan hanya mampu tidur saja di tempat tidur sehingga tugasnya sebagai ibu yang harus menyusui bayi sudah sejak lama tidak lagi dilakukan. Yang akhirnya untuk menggunakan susu bayi dalam kaleng pada anak kami. Di suatu kesempatan ada latihan grup kami Sena Didi Mime yang dilaksanakan di rumah saya, di mana Mas Didi juga turut hadir. Pada saat itulah Mas Didi mengetahui jika istri saya sedang sakit dan beliau mengatakan bahwa nanti setelah latihan ia ingin melihat kondisi istri saya. Setelah teman-teman peserta latihan pulang,
Mas Didi kemudian berkenan menemui istri saya yang tergolek lemas di tempat tidur. Mas Didi menegur saya. "Kenapa Yayu nggak bilang ke saya kalau Nyonya sakit?" Panggilan beliau ke istri saya. Mendengar itu, saya hanya memohon maaf atas kealpaan saya. Malam itu saya benar-benar bersuka cita karena istri saya yang sudah sekian lama tidak dapat berjalan, mampu berjalan pada malam itu juga, berkat bantuan pengobatan Mas Didi Petet. Melihat kenyataan di atas, saya sungguh sangat berterima kasih pada Mas Didi. Lebih lanjut, melihat kelebihan yang dimiliki oleh beliau yang mampu mengobati orang, membuat saya kemudian mencoba memberanikan diri untuk meminta kesediaan beliau untuk mengajarkan ilmunya kepada saya. Pada suatu kesempatan, saya sampaikan ke beliau, "Mas, saya sudah lama ikut Mas Didi. Boleh dikata hampir semua ilmu yang Mas Didi punya sudah Mas Didi berikan kepada saya. Tapi ada satu hal yang saya harap Mas Didi bersedia untuk ngajarin saya." Mas Didi melihat saya agak heran dan sedikit seperti ingin tahu apa maksud perkataan saya dengan menjawab, "Apa itu, Yuk?" "Ajarin saya cara ngobatin orang, Mas. Saya ingin seperti Mas Didi. Kalau bisa, tolong ajarin itu ke saya, Mas." Baru saja saya selesai mengajukan permintaan, Mas Didi langsung menanggapi, "Saya nggak bisa apa-apa." Saya lalu mencoba menimpali beliau. "Tapi Mas, buktinya Mas Didi bisa ngobatin istri saya dan orang-orang yang kesurupan. Tolong ajarin itu ke saya, Mas." Mas Didi tetap dengan tegasnya mengatakan, "Gak ada, Yuk. Saya gak bisa itu. Kamu tahu gak? Itu acting. Itu kekuatan imajinasi. Yakin aja. Kalau kamu lihat saya ambil sesuatu dari badan orang yang saya obati, itu semua saya yakini pakai imajinasi. Jika jin saya tarik kepalanya dan saya banting ke tembok, saya putusin tangan dan kakinya, dan saya pastikan kalau jin itu sudah mati, itu aja, Yuk. Selebihnya nggak ada. Saya nggak punya ilmu lain. Itu hanya acting." Dan Mas Didi kemudian menambahkan bahwa puncak dari segala puncak ilmu adalah acting. Soal menyembuhkan orang sakit ini, rupanya masih terbawa-bawa terus hingga ke dalam mimpi. Dan itu terjadi setelah beliau meninggal. Dalam mimpi itu, saya kembali meminta kepada Mas Didi agar mau ia bersedia mengajari saya bagaimana cara dapat mengobati orang sakit. Namun di dalam mimpi, beliau menjawab, "Kenapa sih kamu masih saja meminta saya mengajari kamu cara dapat mengobati orang sakit? Kan saya sudah bilang, saya cuma punya keyakinan tentang kekuatan acting." Begitulah perkenalan saya dengan seorang guru yang demikian sangat bersahaja. Seorang guru yang mengajarkan pada saya bahwa acting adalah ibadah. Jika kamu meyakini acting adalah ilmu tentang bagaimana yakin pada diri sendiri untuk dapat meyakinkan orang lain, maka yakinlah bahwa karunia itulah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan orang-orang mulia yang dicintai oleh Allah dalam menyebarkan agama. Satu hal lagi yang ingin ku ketahui darimu, Mas. Satu hal yang dapat menawar rinduku. Apa rasanya mati, Mas? Karena hanya itu yang belum engkau ceritakan padaku. Apa rasanya mati? Karena itu mimpiku. Mimpi tentang akhir dari permulaan itu. Tentang mati dan tentang rasa mati itu. Apa rasanya mati, Mas Didi? Yayu Unru. Perasaan harap-harap cemas selalu menyertai langkah menapaki tangga menuju ke arena dan panggung teater luas
tempat berlangsungnya tes kemampuan para peserta calon mahasiswa teater. Berlangsung setiap tahun dengan harapan bisa menjaring calon-calon yang memenuhi syarat menjadi aktor yang baik maupun pekerja teater yang mumpuni tidak selalu terpenuhi. Kenyataan membuktikan bahwa hanya sekitar 5-6 yang terjaring setiap tahunnya yang nantinya diharapkan bisa menjadi aktor yang baik. Selebihnya lumayan saja, bahkan banyak yang tidak mencapai predikat apapun. Waktu terus berlalu. Pada 1977, teater luas menjadi saksi terjaringnya beberapa orang yang bisa diharapkan. Salah seorang bernama Didi Widiatmoko asal Surabaya, tetapi besar di Bandung sehingga dia lebih dikenal dengan nama Didi Petet karena matanya tidak begitu besar. Pada saat melaksanakan tes adegan monolog maupun dialog, dia terlihat biasa-biasa. Tetapi saat tes improvisasi, dia bersama seorang peserta lain bernama Sena Utoyo, adegan mereka sungguh mengejutkan, terlihat hidup, mengisyaratkan adanya pengalaman berkesenian yang sudah mereka miliki. Hal ini tentunya sangat membantu mereka dalam menempuh perkuliahan nantinya dan kreativitas mereka di luar kampus. Ini benar-benar terbukti. Tanpa berhenti mengasah peralatan dalam maupun luar dan terus-menerus secara intens bergumul dengan dunia akting, menjadikan sosok Didi yang penuh keyakinan dan kepercayaan diri. Tidak mengherankan apabila beberapa orang produser film, televisi, maupun teater menempatkan Didi sebagai salah seorang bintangnya. Dengan kesiapan diri, tidak ada peran yang tidak bisa dimainkan. Prestasinya tersebar di mana-mana, karena dia memang seorang aktor yang siap dengan keaktorannya. Aktor adalah penghibur. Jadi, aktor artinya jadi penghibur. Apa tugasmu sebagai seorang aktor? Melakoni peran dengan melakukan akting. Untuk apa kamu melakukan itu? Untuk menghibur orang. Terlalu banyak orang yang melihat profesi penghibur dengan sebelah mata. Yang sangat tua akan teringat pada para troubadour. Yang paling muda akan memikirkan para penyanyi di kafe-kafe. Tapi tunggu dulu. Bukankah itu adalah profesi yang mulia? Memang. Lebih dari itu, sangat mulia. Hanya saja bagi sebagian orang, soalnya mungkin bukan mulia atau tidak mulia. Lain dari itu, mereka mungkin akan bertanya, hanya itu? Hanya penghibur? Mungkin mereka berpikir bahwa profesi penghibur adalah profesi yang hanya. Atau mungkin mereka melihat keaktoran sebagai profesi yang inheren dalam satu medium seharusnya yang jauh lebih serius dari sekedar untuk menghibur. Film misalnya, mungkin dilihat lebih sebagai medium pendidikan atau politik yang dalam pikiran mereka mestinya lebih dari semata menghibur. Singkatnya, dalam kepala orang-orang ini, menghibur cuma hanya. Sebagai aktor, kamu tidak boleh berpikir dengan cara yang sama seperti itu. Sebagai aktor, kamu harus paham bahwa menghibur adalah pekerjaan yang jauh lebih dari hanya. Menghibur adalah segalanya yang harus dan bisa kamu lakukan sebagai aktor. Bukan hanya karena itu sudah merupakan ketentuan hakiki bagi profesimu sebagai seorang aktor, tapi karena menghibur selalu berarti lebih dari sekedar memberi hiburan. Menghibur adalah memberikan segala yang dibutuhkan orang untuk memajukan hidupnya, membuat dirinya menjadi lebih dari apa adanya, memberikan kesempatan untuk mengalami dirinya sebagai yang seharusnya. Karenanya, menghibur adalah apa yang harus kamu lakoni dalam hidupmu ketika kamu memilih untuk menjadi seorang aktor. Aktor harus menjadi penghibur yang baik. Didi Petet. Menghibur atau tidak jadi aktor.
Kamu mungkin mendapatkan peran dalam sebuah film pendidikan. Apakah dalam film itu tugasmu adalah mendidik? Tidak. Tugasmu tetap saja melakoni peranmu, melakukan acting, menghibur. Dan jika kamu mampu memainkan peranmu dengan baik, maka maksud film itu untuk memberi pendidikan. Setidaknya lewat peran yang kamu lakoni akan terpenuhi. Artinya, dengan menghibur, kamu telah memainkan perananmu untuk mendidik. Maka pada hakikat terdalam dalam profesimu, menjadi aktor adalah menjadi penghibur. Gagal memahami itu berarti gagal memahami profesimu. Menolak hal itu berarti menolak hakikat keaktoranmu. Apa jeleknya? Kamu akan kesulitan memikul beban keaktoranmu, atau kamu akan kesulitan bersikap rendah hati terhadap batas-batas profesimu, atau kamu akan kesulitan untuk merasa tercukupi dalam semua pencapaianmu. Dan setelah itu, setelah semua kesulitan itu, kamu akan sebenar-benarnya kesulitan untuk membuka dirimu pada peranmu. Artinya, kamu akan kesulitan untuk melakukan acting sesuai peranmu. Sungguhkah sebegitu dampaknya? Tentu saja. Bagaimana kamu akan melakukan acting jika kamu tidak tahu pada tujuannya yang paling puncak? Untuk apa kamu melakukan itu? Carilah kemungkinan bagi peranmu. Acting memiliki ribuan kemungkinan, karenanya aktor harus mampu menyuguhkan laku acting yang tidak terduga. Didi Petet. Kemungkinan bagi peranmu ada di dalam dirimu. Di luar dirimu ada sebuah dunia yang keuntungannya adalah memberimu pengalaman hidup. Lewat pengalaman itu, kamu mengisi dirimu dengan berbagai pengetahuan, mengolah perasaanmu, dan membentuk seluruh sifat serta sikap yang membangun kepribadianmu. Ketika kamu memilih atau kebetulan dipilih untuk berperan di atas panggung atau di depan kamera, maka yang pertama-tama kamu butuhkan adalah dirimu sendiri. Dengan dirimu sendiri yang dimaksudkan adalah tubuh dan suaramu, lalu seluruh pengalamanmu di dalam dunia yang kamu hidupi. Dari sini bisa kamu lihat bahwa selain tubuh dan suara, pengalaman adalah harta terbesar seorang aktor. Lewat pengalaman itulah kamu akan memulai upayamu menjadi peranmu. Dengan begitu, apa yang menjadi pengalamanmu adalah basis bagi peranmu. Ada soal klasik yang pernah diajukan oleh seorang guru akting Rusia bernama Richard Boleslavsky menyangkut hal ini. Aku belum pernah membunuh orang. Bagaimana aku akan memerankan seorang pembunuh? Jawabannya, dalam bentuk yang kurang tragis, kamu punya pengalaman membunuh, misalnya membunuh kecoa. Gunakan itu sebagai basis peranmu. Persoalan yang seringkali tak terbaca dalam jawaban sang guru akting adalah, dengan jawaban itu, Boleslavsky sedang bicara soal satu tuntutan dalam menjadi pengalaman sebagai basis peran, yaitu kemungkinan bahwa pengalamanmu membunuh kecoa akan membuka sekian banyak kemungkinan bagimu untuk merasakan dirimu sebagai seorang pembunuh dalam kurung manusia. Pengalamanmu adalah gudang dari segala kemungkinan yang akan muncul bagimu dalam upayamu menjadi peranmu. Dalam pengalamanmu ada di dalam dirimu, maka bukalah dirimu bagi pengalamanmu. Kecuali kamu keliru memahami arti pengalaman dalam akting, maka kamu akan terantuk tanya. Misalnya, apa jadinya jika aku hanya memiliki pengalaman yang terbatas? Atau, bagaimana jika pengalamanku tidak lebih banyak dari yang dibutuhkan peranku? Pengalaman dalam akting bukan hanya pengalaman empiris dari apa yang secara posteriori kamu alami.
tapi juga bentuk-bentuk lain dari kepenuhan dirimu dalam dunia. Dalam arti ini, pengalaman dalam akting adalah juga perasaan yang pernah kamu alami, pengetahuan yang pernah kamu pelajari, dan segala apa yang membuat kamu menjadi dirimu dalam seluruh kelebihan dan kekurangannya. Dan dalam arti itu, pengalamanmu sesungguhnya tidak pernah terbatas. Yang mungkin terbatas hanyalah cara kamu bergaul dengan pengalamanmu. Sederhananya, kamu sesungguhnya memiliki lebih banyak pengalaman dari yang kamu tahu. Persoalannya, kamu mungkin tidak pernah menyimpannya di dalam gudang batinmu yang luas itu. Seniman didefinisikan oleh kekayaan batinnya, yaitu banyaknya pengalaman yang tersimpan dalam gudang batinnya. Dan aktor adalah seniman. Tapi cara aktor menyimpan pengalaman agak berbeda dengan para seniman lainnya. Dari sini kita bisa menoleh pada cerita begawan akting Konstantin Stanislavski mengenai seorang aktor dan seorang penyair besar. Ketika sedang ngabuburit di sebuah sore, keduanya berjumpa dengan seorang penjual bunga yang miskin dan memelas. Mungkin itu jalanan di Moskow yang sedang ramai dan saat itu mungkin musim dingin yang mencekik. Keduanya mungkin terpaku oleh apa yang sedang mereka saksikan. Setelah sebentar mengamati sang penjual bunga, si penyair berkata lantang, "Aku akan membuat puisi tentang penjual bunga itu." Lalu bagaimana dengan sang aktor? Setelah sebentar mengalami sang penjual bunga, dia berkata lirih, "Aku telah menjadi penjual bunga itu." Seniman lain mengamati, seorang aktor mengalami. Mengalami dalam frasa ini memiliki 3 makna yang keseluruhannya akan menyediakan cara bagimu untuk menjadi. Makna pertama, mengamati pengalaman. Subjek amatanmu adalah sebuah pengalaman. Apa yang menarik dari sang penjual bunga bukan fakta bahwa dia adalah seorang penjual bunga, tapi terutama pengalamannya sebagai seorang penjual bunga. Artinya, seorang aktor tidak mengamati semata fakta, tapi pengalaman yang muncul dari fakta itu. Jika kamu akan berperan sebagai sang penjual bunga dan hanya mengamati fakta dari keberadaannya sebagai penjual bunga, maka paling jauh aktingmu hanya akan meniru laku seorang penjual bunga. Tapi jika kamu mengamati penjual bunga itu sebagai pengalaman dari seseorang yang menjadi penjual bunga, maka kamu akan lebih mudah untuk menjadi seorang penjual bunga. Setidaknya di atas panggung atau di depan kamera. Bisnis sesungguhnya seorang aktor adalah mengambil dan menabung segala hal dalam kehidupan. Didi Petet. Makna kedua, mengalami pengamatan. Seorang aktor tidak mengamati subjeknya dengan pasif. Dia mengerahkan apa yang pernah dia alami dalam pengamatannya dengan merasakannya berdasarkan hal itu. Dia tidak hanya mengamati bagaimana sang penjual bunga menanti pembeli, tapi merasakan apa yang mungkin dari penantian itu. Kamu tidak harus menghitung ketepatan rasa dalam pengalamanmu dengan rasa dalam pengalaman sang penjual bunga. Kamu hanya perlu membuka dirimu pada pengalaman dari apa yang bisa kamu rasakan. Merasakannya dengan sungguh-sungguh dan mengekspresikan itu. Makna ketiga, mengamati untuk mengalami. Ini adalah pernyataan yang jelas bagi seorang aktor. Kamu tidak mengamati subjekmu untuk mempelajarinya, menganalisanya, apalagi untuk melahirkan teori mengenai hal itu. Sebagai seorang aktor, kamu mengamati subjekmu untuk mengalaminya. Dan mengalami apa yang dia alami adalah menjadi dirinya.
Aktor mengamati dengan mengalami. Tidak ada yang salah jika kamu mempelajari peranmu. Hanya saja kamu tidak perlu melakukan itu jauh melampaui apa yang kamu butuhkan untuk menjadi peranmu. Itulah kenapa sang aktor dalam cerita Stanislavski bisa melakukannya tanpa harus melakukan studi pustaka, psikologi dan sosiologi mengenai sang penjual bunga. Aktor yang baik mempelajari perannya demi menjadi perannya, bukan demi pengetahuannya semata mengenai perannya itu. Mengetahui banyak hal mengenai peranmu tidak lebih berguna bagimu daripada mengetahui apa yang kamu perlukan untuk menjadi peranmu. Tidak jarang terjadi pengetahuan yang terlalu banyak mengenai peranmu justru membuat kamu kehilangan tujuan dari apa yang membuat kamu harus mempelajarinya. Lebih dari itu, berperan memang bukan soal apa yang kamu tahu dari peranmu, tapi bagaimana kamu memerankannya. Tafsirkan peranmu secara unik. Pertanyaannya sudah pasti. Dengan apa kita akan menafsirkan peran? Jawabannya juga pasti, dengan memahaminya. Mempelajari berbagai hal menyangkut peran itu, melakukan pengamatan, mengujinya dengan pengalamanmu, dan melatihnya. Tapi semua itu hanyalah cara yang masuk di akal dalam membuat penafsiran, sehingga tidak cukup untuk bisa menjamin bahwa kamu akan menjadi peranmu dalam cara yang unik. Kamu tidak boleh mengabaikan cara itu, tapi kamu sebaiknya menambahkan sesuatu di dalam proses itu. Imajinasi. Bagaimana menggunakan imajinasi dalam menafsirkan peran? Gunakan imajinasimu secara kreatif. Imajinasi bisa dibilang sebagai berkhayal secara kreatif. Tidak ada imajinasi yang benar atau keliru. Yang ada hanya imajinasi yang kurang atau lebih. Aktor tidak boleh kekurangan imajinasi. Jangan takut dengan imajinasi yang tidak wajar, melenceng dari pakem, atau berlebih-lebihan. Jangan menyensor imajinasimu sendiri. Juga jangan menjadikan peranmu sebagai sensor atas imajinasimu. Gunakan imajinasimu secara aktif. Jangan hanya duduk dan menghayalkan apa yang akan, harus, dan bisa dilakukan peranmu, tapi lakukan apa yang kamu imajinasikan. Dan lakukan itu sambil terus melayangkan imajinasimu. Bermain-mainlah dengan imajinasimu. Bersenang-senanglah. Yakinlah bahwa pada satu sisi, aktingmu akan berkembang tanpa batas seiring imajinasimu. Pada sisi lain, imajinasimu akan menemukan sendiri batas kewajarannya seiring dengan kewajaran aktingmu. Biarkan apa yang kau lakukan itu menentukan sendiri capaian imajinasi mana yang berguna bagi peranmu. Dasarkan imajinasimu pada pengalamanmu. Kamu tidak akan pernah punya cukup waktu untuk menghubungkan dirimu dengan peranmu lewat imajinasimu jika kamu memilih titik tolak yang keliru dalam menjalankan imajinasimu. Maka gunakan waktumu dalam menjadi peranmu dengan melandaskan imajinasi atas peranmu pada pengalamanmu sendiri. Dan dengan melandaskan imajinasi peranmu pada pengalamanmu sendiri, kamu akan bisa mengekspresikan aksi peranmu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dengan cara itu, kamu akan bisa merasakan apa yang membuat peranmu mengekspresikan aksinya. Aktor adalah pemilik gudang imajinasi. Jika kamu belum memilikinya, maka berpikirlah untuk jadi aktor. Didi Petet. Arahkan imajinasimu pada detail peranmu. Jangan terpaku pada imajinasi besar mengenai peranmu.
Aku berperan sebagai seorang jenderal misalnya. Bentuk yang besar itu lewat detil-detil kecilnya. Bagaimana aku bersedih sebagai seorang jenderal? Dengan cara demikian, lebih dari memainkan peranmu, kamu bisa menjadi peranmu. Dan itulah ideal dalam melakukan acting. Fokuskan imajinasimu pada situasi batin peranmu. Ekspresi yang terwujud dalam suatu aksi adalah akibat dari satu atau lebih kondisi emosi. Maka, imajinasikan apa yang harus kamu ekspresikan. Misalkan, aku bersedih. Bukan bagaimana kamu mengekspresikannya. Aku menangis. Maksudnya, jangan berkutat pada soal bagaimana caranya mengekspresikan suatu perasaan, gejolak, emosi, dan sebagainya. Jangan berlatih untuk menangis. Yang perlu kamu lakukan adalah berkutat dengan isi perasaanmu, peristiwa, dan semua sebab yang bisa membangkitkan perasaan, emosi, serta apa yang akan melahirkan aksi ekspresimu. Hiduplah dengan dan di dalam imajinasimu. Hidup dengan imajinasimu adalah hidup dengan menjadi peranmu, dan hidup di dalam imajinasimu adalah hidup di dalam dunia peranmu. Jadi kamu hanya bisa hidup di dalam imajinasimu jika kamu bisa hidup dengan imajinasimu. Ingat, dunia bagi peranmu telah diciptakan untukmu oleh naskah dan tafsiran sutradara atas naskah itu. Yang harus kamu lakukan adalah hidup di dalamnya dengan bersungguh-sungguh menjadi peranmu. Karena semua peran itu unik, persoalannya adalah apakah kamu tahu di mana keunikan peranmu? Tentu saja kamu tahu jika kamu melakukan penafsiran secara unik atas peranmu dengan menggunakan imajinasimu. Dan perhatikan setiap detailnya. Acting adalah arus tindakan tanpa henti dari satu momen ke momen lainnya. Setiap momen menyuguhkan sebuah peristiwa untuk dinikmati penonton dari peranmu. Maka kuat tidaknya sebuah momen sangat ditentukan oleh kuat tidaknya acting yang kamu lakukan. Karenanya, acting yang kuat akan membentuk momen yang kuat dan pada gilirannya menyuguhkan peristiwa yang kuat untuk dinikmati penonton. Sedangkan acting yang lemah akan membentuk momen yang lemah dan karenanya hanya akan menyuguhkan peristiwa yang lemah kepada penonton. Acting yang lemah dalam membentuk sebuah momen adalah acting yang dilakukan dengan terputus-putus. Dan acting akan terputus-putus jika kamu abai terhadap detail dari tindakan yang harus kamu lakukan sebagai peranmu. Artinya, kamu hanya bisa melakukan acting yang kuat jika kamu memperhatikan setiap detail dalam tindakan peranmu. Dan setiap detail itu harus merupakan rangkaian dari satu tindakan ke tindakan lain yang mengalir tanpa henti. Pikirkan sebuah cerita sebagai rangkaian peristiwa demi peristiwa yang harus dihidupi peranmu. Lalu pikirkan setiap peristiwa itu sebagai rangkaian tindakan demi tindakan yang harus dilakoni peranmu. Kemudian, pikirkan setiap tindakan itu sebagai rangkaian gerak dan diamnya tubuh serta suara dari peranmu. Sampai di situ, barulah kamu akan menemukan bahwa gerak dan diamnya tubuh serta suara peranmu itulah yang merupakan detail penting bagi keseluruhan tindakan peranmu untuk membentuk peristiwa hingga seluruh cerita dapat terbangun. Dan itulah kenapa acting disebut arus tindakan tanpa henti. Acting tidak cukup hanya baik atau buruk, tapi harus sampai pada pemahaman indah atau tidak indah. Didi Petet. Lalu apa yang harus kamu lakukan agar gerak dan diamnya tubuh serta suara peranmu membentuk sebuah arus tindakan tanpa henti? Sederhana. Perhatikan dengan benar kapan aktingmu adalah aksi dan kapan ia adalah
reaksi. Tapi ingat, aksi tidak selalu bergerak dan reaksi tidak selalu diam. Detail acting adalah gerak dan diamnya tubuh serta suara aktor ketika menjadi perannya. Masing-masing detail itu baru bisa dibilang membentuk rangkaian yang tidak terputus dari satu tindakan acting jika ia bisa menghubungkan antara aksi peran dengan reaksinya. Dan kamu sebaiknya melakukan ini. Pahami apa yang harus dilakukan peranmu dalam gerak dan diamnya tubuh serta suaranya. Kapan dia harus melakukan aksi dan kapan dia harus melakukan reaksi. Lalu kapan dia harus kembali beraksi dan lanjut bereaksi. Lalu seterusnya dan seterusnya. Lakukan semua itu sebagai satu rangkaian yang tidak terputus-putus. Dan jika itu terasa sulit bagimu, maka itu karena kamu belum cukup berlatih. Lalu kejutkan penontonmu. Segala kemungkinan bagi laku akting yang unik harus kamu cari bukan hanya karena kamu harus tampil menarik dan khas, tapi juga karena kamu harus menjadi peranmu dengan cara yang indah. Dan hasilnya pasti akan mengejutkan. Ada lagi pas Mahadaya Cinta yang pas akhir pementasan aku improve. Aku kira dia bakalan marah. Malah bilang, "Tora, babak terakhir punya kamu ya." Wah, aku langsung semangat lagi. Tora Sudiro. Tentu saja kita harus mengartikan kejutan sebagai sesuatu yang terjadi tanpa terduga. Dan akting yang indah, sekalipun harus realistis dan masuk di akal, selalu tidak terduga, yakni tidak bisa ditebak oleh penonton. Maka menjadi jelas bahwa kemungkinan yang harus kamu cari dalam peranmu adalah kemungkinan bagi laku akting, aksi dan ekspresi peranmu yang tidak bisa diduga oleh penonton. Dan semua itu harus bisa kamu mainkan tanpa mengabaikan kewajaran laku aktingmu dan sifat masuk akal yang sederhana dari realitas peranmu. Artinya, kamu tidak mengejutkan karena keluar dari kenyataan peranmu, tapi justru karena kamu berada di dalamnya secara konsisten. Ingatan yang baik soal ini adalah pilihan Al Pacino untuk tengadah dan menganga setelah putrinya dibunuh dalam film The Godfather ketiga. Nama yang diberikan untuk ekspresinya itu adalah silent scream. Dan Al Pacino melakukan itu tanpa keluar dari perannya sebagai Don Michael Corleone, jika bukannya justru menyimpulkan bobot perannya. Itulah contoh kejutan dari akting yang indah. 4 unsur dasar akting. Akting itu adalah 1. Akting itu bukan pamer. 2. Akting itu bukan pamer. 3. Akting itu bukan pamer. Didi Petet. Memajukan karir aktingmu. Ada setidaknya 4 unsur dasar dari dalam dirimu yang akan menjaga kemajuan karirmu dalam akting, yaitu napas, rileks, fokus, dan sadar. Tanpa keempat unsur ini akan sulit bagi kamu untuk maju dalam akting. Disebut unsur dasar karena keempatnya merupakan unsur paling mendasar. Tidak bisa direduksi kurang dari itu. Dan merupakan landasan dari begitu banyak hal penting dalam akting. Artinya, ada banyak unsur penting dalam akting, seperti rasa, imajinasi, pengalaman batin, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi keempat unsur yang sedang kita bicarakan ini adalah unsur dasar. Tidak heran, 3 dari unsur itu, yakni pernapasan, relaksasi, dan konsentrasi atau fokus, kerap dibicarakan dalam rangka pelatihan dasar akting. Tapi, bersama dengan kesadaran, ketiganya memiliki nilai yang jauh melampaui itu, melampaui latihan.
Argumentasi ringkasnya, kamu tidak bisa melakukan acting kapan saja, di mana saja, dan dengan peran apa saja tanpa keempat unsur tersebut. Lebih dari itu, keempatnya memiliki nilai khusus dalam acting. Yang paling khusus dari nilai keempat unsur ini adalah permainan menarik yang terbawa dalam praktek keempatnya antara keberadaanmu sebagai diri di dalam dirimu sendiri dan diri di dalam lingkunganmu. Permainan menarik yang bisa kamu lakukan dalam membuat garis acting yang tidak terputus-putus dari dalam dirimu ke lingkungan di luar dirimu dan sebaliknya. Dan seluruh permainan itu dalam caranya masing-masing berlaku dan berlangsung dalam kerja keempat unsur tersebut. Napas dan hidup yang dibawanya. Acting dimulai sebagai upaya estetis dalam menggambarkan hidup. Bukan hanya hidup satu tokoh yang kamu lakoni, tapi hidup dari sebuah dunia di mana tokoh yang kamu lakoni berada di dalamnya. Tidak heran jika kemampuan melakukan acting bersama orang lain, umumnya lawan mainmu, merupakan salah satu pertanda kedewasaan dan keunggulan actingmu. Napas membawa hidup. Mula acting itu. Bukan hanya hidupmu, tapi juga hidupnya duniamu. Dalam acting, itu juga berarti hidup peranmu dan semua orang di dunia peranmu. Dalam kasusmu, kamu adalah pusatnya. Napas adalah keterpusatan diri dalam diri. Dengan bernapas, kamu kembali pada dirimu dari perjalananmu yang jauh keluar dirimu. Karena begitu lekat dengan hidup, seperti udara yang dihirupnya, napas seringkali tidak disadari adanya. Seorang aktor yang baik tidak akan terbawa dalam ketidakpedulian yang sama atas napas. Seorang aktor yang baik akan menyadari napas dan karenanya bernapas dengan baik dalam hidupnya dan dalam aktingnya. Bernapas dengan baik adalah bernapas dengan tertib. Dalam arti ini, ia akan membantu bekerjanya ketiga unsur dasar yang lain. Napas dalam hal ini bisa dibilang adalah titik pusat acting. Bahkan seorang penapas radikal akan menganggapnya sebagai dasar dari dasar. Dalam pelatihan umum acting, napas seringkali hanya dilatih dalam kaitannya dengan penguasaan dan penggunaan suara. Ini tidak keliru, hanya saja tidak cukup. Napas seharusnya dilatih sebagai titik pusat acting. Jika kamu melatih napasmu agar bisa memainkan suaramu, tidak sadarkah kamu bahwa kamu juga harus melatih napasmu agar bisa memainkan tubuhmu? Mengangkat suara dan merendahkannya seketika membutuhkan penguasaan napas yang baik. Menundukkan tubuh dan meluruskannya seketika juga membutuhkan penguasaan napas. Tidak percaya? Tanyakan saja pada para penari. Sama juga pentingnya napas pada tubuh dan suara, begitu juga pentingnya napas pada keseluruhan laku aktingmu. Bahkan jarang disadari, kemampuan kamu bertahan dalam dunia imajiner peranmu sangat tergantung pada penguasaan napasmu. Tidak selalu bersifat langsung, tapi jelas bisa dirunut. Menjadikan napas sebagai titik pusat acting adalah mempraktikkannya dalam semua laku aktingmu. Rusaknya napas dalam laku aktingmu adalah rusaknya seluruh laku aktingmu. Napas yang rusak dalam laku akting adalah napas yang gagal membentuk garis akting yang tak terputus lewat relaksasi, konsentrasi, dan kesadaran. Napas yang baik dalam acting adalah napas yang terhubung dengan seluruh actingmu. Dan napas terhubung dengan seluruh laku actingmu lewat ketiga unsur dasar lainnya. Bernapaslah dengan tertib dan actingmu akan berlangsung damai. Relax, acting, dan seterusnya, dan seterusnya.
Tanpa lebih dulu berada dalam situasi rileks, tanpa relaksasi, acting adalah omong kosong yang menyedihkan. Bukan bagi orang lain yang bisa tertipu oleh ensemble laku acting, kejeniusan pengarang dan atau kecakapan sutradara, tapi bagimu. Dalam obrolan pribadi, Didi Petet banyak berkisah soal hidupnya berkesenian dan seperti saat mengajarkan acting yang menjadi keahliannya. Obrolan-obrolan itu mengajarkan begitu banyak hal, tentu dan terutama soal acting. Saya tidak pernah bisa menduga sambutan orang lain terhadap laku acting saya, katanya. Sambutan yang adem padahal saya merasa sudah berakting total, atau sambutan yang meriah padahal saya berakting biasa-biasa saja. Tapi saya sudah lama berhenti menduga-duga sambutan orang lain dan memilih untuk fokus pada akting saya semata. Ada terlalu banyak faktor yang mendorong munculnya sambutan. Tapi hanya ada satu faktor yang akan mengamankan akting saya. Relax. Berakting dengan relax adalah berakting biasa-biasa saja. Berakting total adalah ungkapan yang terlalu bombastis dibanding kemungkinan untuk mewujudkannya. Kita bahkan tidak pernah tahu setan jenis apa acting total itu. Berakting biasa-biasa saja adalah melakukan acting sebagaimana mestinya. Melakukan acting sebagaimana mestinya adalah melakukan acting sebagai seni mencipta peran. Afandi adalah seorang perupa. Dia menggunakan begitu banyak perangkat rupa seperti cat dan kanvas untuk satu tujuan, mencipta rupa. Hasilnya adalah sebuah lukisan yang indah. Afandi menjadi maestro seni rupa karena dia tidak lagi punya persoalan dengan perangkat seninya. Cat dan kanvas juga bentuk dan warna. Dia bisa menggunakan semua perangkat itu dengan nyaman karena dia tidak lagi melukis dengan semua perangkat itu. Afandi melukis dengan rileks. Begitu juga seharusnya seorang aktor. Tubuh dan suara juga emosi dan ekspresi harus bisa digunakan dengan nyaman. Seorang maestro seni peran seperti Didi Petet tidak lagi berperan dengan tubuh dan suaranya. Tidak lagi terantuk pada setan totalitas emosi dan ekspresi. Didi Petet berakting dengan rileks. Kelirunya, kita sering melakukan relaksasi sebelum latihan. Tapi pada saat berlatih acting, semisal berlatih peran, kita tidak lagi rileks. Lalu apa gunanya kita melakukan relaksasi? Untuk mengusir ketegangan, jawabmu. Keliru lagi. Ketegangan bukan angin busuk yang bisa kamu keluarkan kapan saja kamu mau, atau akan keluar sendiri pada saat-saat tertentu. Karena itu jangan melakukan relaksasi seperti hendak kentut. Ketegangan adalah sesuatu yang inherent di dalam dirimu. Kamu pasti akan terus berurusan dengan ketegangan sepanjang kamu masih menggunakan pikiranmu. Dia wajar dan baik-baik saja sebagai mekanisme untuk memperingatkan kamu akan bahaya atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Relaksasi tidak dimaksudkan untuk mengusir ketegangan seperti kamu mengusir angin busuk dari perutmu. Relaksasi dalam urusan ini adalah upaya yang bersifat terus-menerus untuk berurusan dengan ketegangan. Relaksasi seharusnya dilatih untuk membuat kita rileks. Dan dalam acting, seperti juga dalam semua aktivitas seni lainnya, rileks berarti tidak lagi punya persoalan dengan perangkat-perangkat acting kita. Semisal tubuh dan suara, juga emosi dan ekspresi. Menjadi rileks dalam acting berarti menjadi alamiah dalam seluruh laku acting kita, menjadi biasa-biasa saja. Dalam arti ini, relaksasi bukan suatu bentuk latihan yang kamu lakukan sekali dan sudah, itu jadi. Relaksasi pun sebagai latihan adalah sesuatu yang harus terus-menerus kamu lakukan sebelum, sementara, dan seusai kamu melakukan acting. Kamu mungkin bisa menggerak-gerakan tubuh dengan cara tertentu guna mencapai relaksasi, mengatur pernapasan, juga menenangkan pikiran. Itu sebelum kamu melakukan acting.
Lalu bagaimana kamu melakukan relaksasi saat sedang melakukan acting? Ketika kamu panik, apa upayamu untuk menenangkan diri, menertibkan napasmu? Tidak ada relaksasi tanpa napas yang tertib. Itu kuncinya. Saat berperan, kamu tidak harus menggerak-gerakan tubuh dan bermeditasi. Bayangkan reaksi penonton jika pemeran Hedda Gabler sedikit-sedikit bergerak aneh dan duduk bermeditasi dalam gaya lotus sempurna. Dan itu hanya karena sang aktor ingin melakukan relaksasi dalam akting. Ya. Selesai untuk bagian pertama. Bagian selanjutnya akan saya bacakan di kesempatan berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan audiobook berjudul Buku Aktingnya Didi Petet karya Amato Asagaf. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.